Wah, kira-kira siapa nih yang bakal ngasih tausiah kali ini? Tausiah kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Heriawan, LC-MSI, atau yang kita kenal dengan sebutan Kang Aher. Beliau adalah mantan Gubernur Jawa Barat periode 2008 sampai dengan 2018. Wah, Masya Allah ya, kita bisa berkesempatan mengundang beliau untuk datang ke sini dan mengisi tausiah pada malam hari ini. Bener banget nih. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak dan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kang Aher. Kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Ahmad Heriawan, LC-MSI, kami persilakan. Sallu ala nurilladzi arajas sama. Sallu ala nurilladzi arajas sama. يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyrafina wa akramina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang Allah muliakan, tentu secara khusus hadir para tamu, para tokoh maksud saya. Yang pertama Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Araf Ustadz Wijaya SE, kemudian Ketua RW 27 Bapak Rudi Wahyudi yang sudah mengungkapkan aspirasinya. Ya. Kemudian Ibu Ketua Majelis Ta'lim Masjid Al-Araf Umi Eis Kartini, tentu pemuda kita Ketua Panitia Ramadan Kang Gilman Noval, betul? Ya, alhamdulillah anak muda sudah difungsikan, ini baik banget. Kemudian ada sesepuh Masjid Al-Hikmah Ustadz Humaidi, Ketua RW 29 Bapak Ato Warsito, juga para sesepuh ada Pak Agus Sutirman, ada Bapak Edi Rohendi, kemudian Ibu Siti Komaria, ada Kang Oding. Harus saya sebut karena sabab musabab saya kesini Kang Oding urusannya. Tiba-tiba ketemu kemudian minta langsung gitu, maksa deh. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini. Alhamdulillah malam hari ini yang biasanya hujan tidak hujan ya. Ini keberkahan bagi warga Masjid Al-Araf, keberkahan bagi para penghuni kompleks ini Permata Biru. Di tempat saya warna hijau, di sini biru ya. Mudah-mudahan keberkahan malam ini berlanjut menjadi ada pemekaran gitu ya. Amin. Ya. Termasuk banjir bisa selesai. Termasuk kantor RW bisa ada insya Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentu kita bersyukur bisa berkumpul dalam rangka halal bihalal ya. Halal bihalal yaitu silaturahim yang kita lakukan, kita tradisikan
yang diselenggarakan setelah selesai melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan secara penuh. Oleh karena itulah malam ini kan malam keceriaan sebetulnya. Oleh karena itulah kita harus lebih ceria karena agama ini Bapak Ibu diciptakan untuk keceriaan. Hati-hati, agama bukan diciptakan untuk kebimbangan, kebingungan, ya. Tapi agama ini dihadirkan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk membangun keceriaan, membangun kebahagiaan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-A'raf 58. Maaf, Yunus 58. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah yang diberikan kepada kalian, yaitu karunia iman dan Islam yang paling tinggi, dan rahmat Allah yang paling tinggi dibanding rahmat-rahmat yang lain, kasih sayang maksudnya, dengan dua hal tadi maka kalian layak berbahagia. Jadi sesungguhnya seorang mukmin dengan iman yang dimiliki dan rahmat Allah yang menaungi kita, tidak ada alasan untuk tidak berbahagia. Bahwa ada masalah-masalah, tentu masalah tersebut lebih kecil daripada masalah iman. Masalah terbesar adalah sudah selesai, yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah sekarang zamannya pantun ya. Tadi saya berusaha membuat pantun tadi. Mudah-mudahan pantunnya berhasil nih ya, sesuai dengan kaidah-kaidah pantun. Supaya membangun keceriaan. Keheula tambah kacakep. Jalan-jalan ka pantai Carita, melihat indahnya pemandangan. Warga Masjid Al-Arab terlihat ceria sebab berhasil melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan pas ya, insya Allah. Hanya satu yang saya dapat buat. Hadirin sekalian Allah muliakan, tentu atas nama pribadi saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita semuanya, ibadah kami dan ibadah kalian, baik itu ibadah yang paling pokok, sholatnya, puasanya, maupun ibadah-ibadah yang menyertai kedua ibadah tersebut yang kita laksanakan selama di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, saat Idul Fitri tiba, sejatinya ada dua perasaan yang berkecamuk. Ada dua perasaan ya. Saya ingatkan supaya jangan satu perasaan saja. Karena biasanya kaum muslimin hanya satu perasaan, bahagia bisa dahar deui gitu. Gitu kan, apalagi anak-anak. Kalau satu perasaan itu berarti lebaran anak-anak. Kalau lebaran orang dewasa ada dua perasaan. Apa gerangan? Kata para ulama, perasaan pertama itu perasaan bahagia. Bahagia karena alhamdulillah atas izin Allah, atas inayah Allah, kita bisa melaksanakan puasa bersama-sama secara penuh. Khususnya bagi kaum laki-laki. Bagi kaum perempuan tentu yang masih usia subur biasanya ada bolong karena ada tugas yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, jangan sedih. Karena tugas khas bagi kaum perempuan yaitu datang bulan, itu tugas khusus. Tugas khusus yang tidak mengurangi pahala bulan puasa Ramadan. Karena dia adalah tugas spesial, tugas khusus khas bagi kaum perempuan. Nah tinggal karena kalau puasa itu hanya setahun sekali dalam satu bulan, maka puasa wajib diqadha. Tapi sholat gak wajib diqadha kan? Sholat tidak wajib diqadha manakala kaum perempuan punya tugas bulanan. Tapi untuk puasa diqadha, hikmahnya adalah supaya tidak sedikit pun berbeda dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki bisa puasa 30 hari penuh atau 29 hari penuh, sebulan penuh. Maka kaum perempuan pun melaksanakannya juga sama dengan kaum laki-laki, bahwa ada yang terlewat pada saat ada tugas khusus bagi kaum perempuan diqadha di luar bulan Ramadan, pahalanya sama persis dengan kaum bapak-bapak kaum laki-laki. Begitu ceritanya. Jadi itu perasaan bahagia. Bahagia karena kita bisa melewati bulan suci Ramadan dan puasa secara penuh di bulan suci tersebut. Itu bahagianya.
Nah, yang kedua ada perasaan yang kedua, perasaan sedih. Harus sedih. Meskipun kata para sahabat Nabi, kami yang tampak saat Idul Fitri tiba, itu yang tampak kebahagiaan. Kesedihannya kami sembunyikan dalam-dalam. Mengapa? Karena betapa sedihnya bulan suci Ramadan yang sangat agung, bulan suci yang berlainan dengan bulan-bulan yang lain, amal soleh dilipat gandakan pada bulan tersebut, kemudian setan pun diborgol, kemudian api neraka ditutup, surga dibuka, sudah tiada lagi ketika Ramadan selesai meninggalkan kita. Sedih dong kalau begitu. Sambil berharap dalam kesedihan tadi, mudah-mudahan Allah mempertemukan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, nampaknya mudah-mudahan kita Ramadan yang akan datang selesai melaksanakan Idul Fitri, kemudian halal lagi di sini lagi gitu ya, insya Allah, supaya jadi tempat bersejarah ini. Karena biasanya ketua DKM Pak RW, biasanya saya tidak pernah diundang untuk halal kecuali siang hari, kecuali di RW 27 malam hari gitu. Makanya saya ke Mang Odin sempat nawa, dia itu bener ada halal bihalal kan biasa siang hari, pagi hari biasanya sambil makan siang bala kecerakan gitu kan, botram biasanya kan. Ini botram udah kelewat kan. Rupanya ada siasat dari panitia supaya ya suasana lebih adem gitu ya, plus konsumsi diolok-olok teuing gitu kan. Sebab kalau malam hari kalaupun makan ada, tapi biasanya semangat makannya tidak sehebat di siang hari. Dengan bikin anggaran bisa dihemat ya, anggaran dihemat, insya Allah nanti saldonya ditambah lagi dengan impak-impak yang lain bisa dibangun untuk perbaikan masjid, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ada saja cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita supaya kita lebih efektif dalam melaksanakan segala urusan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mari kita pahami bahwa Ramadan ini dengan puasa di dalamnya, dia adalah bagian dari pokok-pokok amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita selesai melaksanakan amal yang paling pokok di mata Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal soleh banyak jumlahnya, tapi ada yang pokok, ada yang semi pokok, ada yang tambahan, ada yang partai tambahan. Ramadan itu partai yang pokok, karena dia ada partai yang pokok, maka jaminannya surga pasti. Yang pokok-pokok itu harus selesai. Sebab partai tambahan, ibadah-ibadah tambahan tidak ada kegunaannya, tidak ada manfaatnya sepanjang urusan pokok tidak terselesaikan. Ramadan urusan pokok ya. Tidak pokok bagaimana? Rasul bersabda, kata Rasulullah, man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama salata wa shoma ramadana kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahu jannah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan pada Rasulnya, poin ini kata ulama selesai dengan satu kata, yaitu membaca syahadat. Selesai poin beriman pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa aqama salata, salat 5 waktu. Tentu salat 5 waktu ada yang wajib-wajib saja, belum pakai tambahannya, apalagi kalau pakai tambahannya. Yang ketiga kemudian wa shoma ramadana, berpuasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh, bisa 29 hari, bisa 30 hari tergantung. Karena dalam Islam bulan itu bisa 29 atau 30 hari. Salah kalau 28 hari atau 31 hari. 28 hari ngedul teuing, yang buru-buru buka puasa. Kemudian 31 getol teuing. Yang betul adalah 29 atau 30 hari. Nah, barang siapa melaksanakan ini, beriman pada Allah dan Rasulnya, salat 5 waktu plus puasa di bulan suci Ramadan, maka kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu jannah. Maka berhak bagi Allah untuk memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Kan luar biasa, amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah dengan Ramadan selesai kita ahli surga, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sangat amat banyak sebab-sebab kita masuk ke dalam surga, sangat banyak, luar biasa. Tetapi ada yang pokok, ada yang tambahan. Ramadan pokok, tambahan banyak banget tambahan. Wudhu berdoa juga tambahan untuk menjadi sebab masuk ke dalam surga, gitu kan? Kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu, setelah berwudu kemudian mengangkat tangan,
membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah fayadkhul min ayyiha syaa. Maka setelah berdoa tersebut dibuka 8 pintu surga di hadapannya, maka dipersilahkan dari pintu yang mana yang dia inginkan untuk masuk. Itu baru berwudu. Doanya dengan doa seperti tadi, pintu surga langsung dibuka partai tambahan itu. Tidak sekokoh salat dan puasa. Semakin kokoh tambahan tadi ketika kokoh urusan pokoknya yaitu puasa dan salat atau salat dan puasa. Itu yang pertama, jadi kita bersyukur. Mengapa Bapak Ibu saya harus kokohkan kalimat ini? Ya, mengapa saya harus kokohkan kalimat bahwa puasa dan salat adalah bagian yang paling pokok dalam ibadah kita kepada Allah, sebab ternyata belum semua kaum muslimin melaksanakannya dengan baik. Bapak Ibu, kalau saya tanya, di Indonesia kaum muslimin ada 238 juta, 236 juta. Dulu terbesar, sekarang entah gara-gara KB, entah gara-gara orang yang non muslim lebih banyak boga anak, nggak tahu dari mana cara dari sebelah mana penyebabnya. Indonesia yang asalnya negeri yang paling banyak muslimnya di dunia sekarang nomor 2, kalah sama Pakistan. Pakistan tahun ini menyalip Indonesia. Jadi kalau dulu adalah the biggest, gitu kan, yang terbesar populasi muslim di dunia adalah Indonesia, sekarang kalah sama Pakistan. Saya tidak tahu penyebabnya apa ya. Mudah-mudahan penyebabnya bukan karena orang lain berkembang lebih banyak, bukan. Karena biasanya kaum muslimin semalas apapun anaknya pasti ya 2-3 masih oke lah gitu ya. Meskipun sudah tidak lagi sehebat orang-orang tua kita. Saya punya ibu 12 bersaudara Bapak Ibu ya. Ya saya makanya karena ibu saya anaknya banyak, dari keluarga besar gitu. Jadi 12 bersaudara ibu saya masih berani punya anak 6 gitu kan. Alhamdulillah. Ibu-ibu kelihatannya pada 2 ya kelihatannya. 2, 3, 4 adalah insyaallah. Hadirin sekalian Allah muliakan, nanti kita bahas urusan anak. Sekarang bahas urusan Ramadan dulu. Nah hadirin sekalian, sekali lagi bahwa Ramadan ini adalah urusan pokok. Kemudian karena urusan pokok kita harus mengokohkannya. Tadi saya mengatakan bahwa salat pokok, puasa juga pokok. Mengapa saya harus kokohkan yang pokok ini harus kita pegang teguh? Karena ternyata belum semua kaum muslim melaksanakannya. Ya, kalau saya harus ungkapkan kaum muslimin di Indonesia kira-kira yang sudah sholat 5 waktu dengan yang masih belum 5 waktu banyakan mana kira-kira? Bu, kita santai aja Bu ya, santai. Yang yakin bahwa yang sholat 5 waktu lebih banyak daripada yang belum sholat 5 waktu angkat tangan. Belum ada data ya? Dibalik, sekarang dibalik. Yang yakin yang belum sholat 5 waktu lebih banyak daripada yang sudah sholat 5 waktu angkat tangan. Ragu-ragu juga belum ada data. Ya, ternyata Bapak Ibu yang sholat 5 waktu di Indonesia itu baru 39%. Baru 39%. Alhamdulillah kita semuanya sudah menjadi bagian dari 39% tersebut. Amin. Ya. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah bersinar, wajah-wajah sholat, wajah-wajah bercahaya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Komo Pak RW mawah paling bersinar insya Allah. Karena wajahnya wajah sholat gitu kan. Yang belum sholat 5 waktu ternyata masih banyak, masih 61%. Kalau saya mau rinci Bu ya, ini pengetahuan karena saya khawatir jarang tidak ada bahkan nanti yang berceramah mengatakan ini. Sehingga kita seringkali merasa aman aja, dikira suasana kita baik-baik saja. Padahal kita ternyata belum baik-baik saja banget gitu kan. Ya, kalau saya rinci lebih lanjut, coba perhatikan ada beberapa data kaum muslimin di Indonesia yang sholat 5 waktu selalu berjamaah baru 2%. Baru 2%. Dikonfirmasi lewat salat subuh, betul?
Salat subuh boro-boro masjid gede, masih letiknya salat subuh can ngajaran pinu. Padahal kemajuan kaum muslimin ditandai dengan, sekali lagi, kemajuan kaum muslimin secara agama dan berdampak kepada dunia. Tidak pernah dalam Islam itu kemajuan dunia tidak terdampak dari agama. Biasanya ada giroh keagamaan, giroh ini yang membuat kemajuan keduniaan kita. Jadi kemakmuran dalam Islam itu hadir gara-gara memegang teguh agama. Begitu. Itu sejarahnya seperti itu. Nah, hadirin sekalian, disebut oleh para ulama kita, ya, kaum muslimin hebat keagamaannya ditandai dengan manakala sholat subuh ramenya sama dengan sholat Jumat. Kira-kira masih jauh atau sudah dekat? Masih jauh, Bu, ya. Ibu-ibu masih seueur, bapak-bapak nusok nantepan subuh di bumi. Kalau ibu-ibu melihat ada bapak-bapak yang salat subuhnya di rumah, itu bapak-bapak yang salihah. Bapak yang salihah. Jadi ternyata data survei menyebutkan pada kita, survei pilkada yang pilpres unggul, ada survei salat juga ada. Alpha Research melaksanakan survei salat. Hasilnya yang salat 5 waktu kaum muslimin di Indonesia dan kemudian 5 waktu tersebut selalu berjamaah 2% saja. Saya lanjutkan. Tadi saya yang berikutnya tanpa komentar, ya. Yang komentar yang satu aja tadi. Berikutnya adalah yang sholat 5 waktu sering berjamaah 7,7%. Yang sholat 5 waktu kadang-kadang berjamaah 29,2%. Dijumlahkan 39%. Itulah yang sholat 5 waktu, baik itu yang selalu berjamaah, sering berjamaah maupun kadang-kadang berjamaah. Alhamdulillah. Di urang mah baralager, Pak. Bager teh tidak ada orang yang terus terang kan, saya muslim tapi belum sholat terus terang. Ya, saya punya temen belum sholat, kalau datang waktu kan, ya sholat yuk, ayo gitu kan, ayo bari rada nungkul gitu. Saya sholat, dia les kemana gitu kan, tapi nanti datang lagi gitu. Saya nggak tanya begitu. Tapi masih ada malunya di kita. Saya pernah ke dunia Arab di sebuah negara di Timur Tengah, ya, di kawasan Afrika. Kemudian di salat di waktu subuh, saya di sebuah hotel mau berangkat ke bandara. Subuh duluan di hotel. Karena ya saya lihat orang-orang Arab ini, pira ke orang-orang Arab singker cewis pakai bahasa Arab terus sarolat kan gitu. Saya ajak salat. Nusali. Asubuhan, waktu subuh salat tiba gitu kan. Kata dia, ya, enggak saya enggak salat. Kenapa? Dia ngomong, ana muslim walakin la usolli. Saya muslim tapi saya belum salat, mohon maaf ya gitu. Terus serang mana nama? Di orang mau air gitu, mau kan gitu. Alhamdulillah kita masih ada rasa malu sedikit dibanding orang sana kan gitu. Alhamdulillah. Itulah keberagaman yang sangat bagus di Indonesia yang terus perlu kita kembangkan. Berikutnya adalah, berarti sisanya 61 belum salat kan? 61% itu dirinci 33,8% itu sering sholat, sholat, ya. Tapi gara-gara nonton sepak bola kaliwat gitu, gara-gara bepergian di perjalanan can nyaho bagaimana jamak kosor tidak sholat, gitu kan? Gara-gara kendurian kemudian kagok foto-foto sholat kaliwat kan begitu. Sering itu kejadian itu. Mungkin tiap hari Minggu, tiap hari Sabtu banyak terjadi seperti itu karena banyak kendurian. Betul Pak ya? Dan make up-nya bisa luntur kan begitu. Rupanya begitu alasannya. Nah, kemudian berikutnya adalah 26,8% kadang-kadang sholat. Sholatnya rata-rata sehari sekali sampai seminggu sekali. Mun sehari sekali jika nama kabawa siapa gitu kan. Kalau seminggu sekali kabawa di kantor sholat Jumat bareng-bareng era untuk sholat Jumat. Dan 0,4% belum sholat sama sekali. Itulah kondisi masyarakat di Indonesia. Maksudnya adalah kita bersyukur sudah sholat, sudah puasa dengan baik, tetapi masih banyak kewajiban kita mengingatkan saudara-saudara kita untuk supaya sholat dan puasa secara penuh. Karena ini urusan pokok. Inilah yang kemudian menjamin kita ke dalam surga.
barang siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian salat 5 waktu dan puasa Ramadan, maka berhak bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Itu yang saya perlu tekankan ya, dalam silaturahim Idul Fitri yang kita sebut halal bihalal ini. Nah berikutnya, alhamdulillah ternyata di negeri kita negeri yang unik, negeri yang bangunan keakrabannya cukup bagus gitu. Ya. Dan kemudian negeri yang kalau ada pertengkaran itu tidak langsung ada kekerasan. Yang terjadi adalah ada musyawarah kekeluargaan. Sesuatu yang mengakibatkan negeri ini relatif aman dibanding negeri-negeri yang lain. Di luar negeri mah perdagangan senjata bebas. Ya, kemudian orangnya temperamental luar biasa gitu. Ada masalah sedikit, perang antar suku, perang antar kampung, perang antar kota, perang antar geng dan lain sebagainya. Di orang mah ya paling hebat tawuran pelajar lah paling hebat gitunya. Itu juga insya Allah sudah terus kita usahakan untuk kita hilangkan, tidak ada sama sekali. Nah ini sekali yang Allah muliakan. Mengapa ini terjadi? Karena negeri kita ini negeri yang memiliki sebuah tradisi senang untuk bertemu, bersilaturahim, kemudian bersenang-senang, bergembira ria, saling senyum satu sama lain, plus buat teram gitu kira-kira. Ayo buat teram tuh boy ya, ayah, tuh ayah, betul ngirit juga ya. Di malam hari ngirit kali itu jagoan nih panitia ini supaya banyak saldo ini. Ya, hadirin sekalian Allah muliakan. Nah kemudian ternyata ibadah-ibadah yang kita lakukan pun seringkali diakhiri dengan silaturahim. Kalau lebaran di Saudi Arabia, saya pernah lebaran di Saudi Arabia beberapa kali. Itu yang namanya 10 hari terakhir Ramadan masih penuh luar biasa. Kemudian di malam hari rame, siang hari rame luar biasa. Tapi ketika datang tiba saatnya Idul Fitri, kemudian sholat Idul Fitri, sehabis itu pulang ke rumah masing-masing sepi luar biasa. Di kita justru selesai Idul Fitri kita mulai silaturahim ke sana kemari, salaman ke sini, salaman ke sana. Zaman-zaman di kamu anak mawakeun, masih ada mawakeun kira. Kue kan gitu. Tidak pindah ke belah dia, tidak pindah ke belah dia, capek tak kue. Kue angen, sangu, udah capek luar biasa, pindah ke sini luar biasa. Ya, itulah tradisi kita. Tradisi yang sangat baik luar biasa. Dan oleh karena itulah tradisi ini terus berlanjut sampai sekarang, dan tradisi ini kita namakan dengan halal bihalal gitu ya. Ada riwayatnya. Silakan Bapak Ibu klik di Google kapan riwayat ini terjadi. Riwayatnya terjadi pada tahun 1946. 1946 kaum muslimin negara ada ketegangan yang lumayan ya, tegang karena negara baru setahun umurnya belum jejak. Kemudian antar kelompok-kelompok politik tentu ingin saling berkuasa satu sama lain. Kemudian ada semacam ketegangan, dan kemudian Bung Karno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, dipanggil. Kira-kira solusinya untuk meredakan ketegangan seperti apa? Kemudian karena saat itu dia dipanggil setelah Idul Fitri, kata Kiai Wahab Hasbullah, kumpulkan saja tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat di istana, kemudian diberi wejangan untuk bersatu bersama-sama membangun negeri ini. Ini negeri baru berumur seumur jagung, baru 1 tahun umurnya, masa harus pecah belah? Mari kita bersatu. Kemudian nyahkan perbedaan demi sebuah kepentingan bersama-sama masa depan Indonesia dan bangsa yang kita cintai ini. Begitu kira-kira wejangannya. Nah kemudian Bung Karno nanya, Kiai, kira-kira dinamai apa kumpulan ini? Namanya saja halal bihalal. Begitu. Halal dibayar halal. Kira-kira ada salah dimaafkan, ada salah dimaafkan. 2 orang yang punya salah masing-masing. Si A punya kesalahan sama si B punya kesalahan sama si A. Udah kalau begitu salaman saling menghalalkan. Disebut halal bil halal. Karena ba itu bahasa Arab beli namanya. Bikam, dibeli dengan berapa, gitu kan? Jadi kalau halal bihalal maksudnya halal dibeli dengan halal. Jadi dihalalkan di dinya, dihalalkan di dia, kira-kira seperti itu. Itulah halal bihalal. Tentu ini sebuah tradisi yang patut untuk dihormati dan dilestarikan. Jangan dipersoalkan hukumnya secara syariah karena memang gak ada masalah.
tradisi itu hukum asalnya boleh sepanjang tidak bertentangan dengan pokok-pokok akidah Islam. Coba sekarang kumpul-kumpul pada Idul Fitri ada masalah tidak secara agama? Nggak ada masalah. Berarti legal secara syariah. Kan ini masalah yang diperbolehkan, bagian dari hukum sosial, bagian dari umur ijtimaiyah atau masalah-masalah sosial. Saya sebut begini juga khawatir ada yang nyebut beberapa kelompok kecil masyarakat cenah ieu mah eueuh ti nabi. Nah, memang enggak ada zaman nabi gitu. Dan tidak harus ada zaman nabi kan begitu. Macul ge eueuh zaman nabi kan gitu. Gotong royong juga enggak ada zaman itu kan boleh. Jadi hal-hal yang diperbolehkan tidak ada pertentangan dengan syariah ya hukumnya asalnya adalah diperbolehkan. Khawatir ya. Jadi jangan ragu. Atau kalau khawatir mah ya ini adalah sebuah silaturahim yang diberi nama halal bihalal. Kalau silaturahim kan sudah bahasa agama ya. Insya Allah pasti isinya halal bihalal adalah silaturahim, menyambungkan persaudaraan sesama kita, di antara kita saling memaafkan, membangun kekuatan persaudaraan, kekuatan ukhuwah, sehingga kita menyatu padu kembali, hidup berbahagia, menatap masa depan yang lebih baik, termasuk yang paling utama masa depan keakhiratan kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu saya kira ya. Dan ada dua manfaat silaturahim. Kalau kemudian kita sepakati ini adalah silaturahim yang dilegalkan, silaturahim yang dilembagakan, silaturahim pasca Idul Fitri yang dilembagakan, ditradisikan namanya halal bihalal, maka di situ berlaku faedah dan fadilah silaturahim. Rasul bersabda, "Man arada ayub satalahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin pintu rezekinya dibuka lebih lebar dan yang ingin umurnya diperpanjang dengan umur yang berkah dan penuh takwa dan ibadah, maka kuncinya adalah falyasir rahimah, maka sambungkanlah tali silaturahim. Gitu kan? Kan kumpul begini tidak tiap minggu kan gitu? Tidak. Paling ya juga ada silaturahim tiap Jumat ya. Meskipun tiap Jumat kan silaturahimnya tergesa-gesa biasanya. Bapak Ibu, kalau di masa Nabi habis Jumat itu orang agak rumit dan agak malas bergegas keluar. Mengapa? Karena ya pertama masih tentram diam di masjid untuk terus i'tikaf. Yang kedua masih ada dalam suasana pahala Jumat yang sangat luar biasa, melebihi pahala-pahala di luar hari Jumat. Sehingga masih ingin wirid, masih ingin sholat sunnah di masjid. Yang ketiga ternyata ada masalah sosial, yaitu di hari Jumat adalah hari di mana paling memungkinkan kita bersilaturahim dengan banyak orang. Makanya kalau hari Jumat itu di zaman Nabi menet gitu kan, agak sulit keluar tuh hiji-hiji. Kalau di kita tidak kayak Bang Bara kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barali keluar, wow, langsung ribut keluar gitu kan. Nah itu hadirin sekalian. Nah ini pertanda bahwa kita belum terlalu betah di masjid kan gitu. Padahal tempat yang paling nyaman untuk kehidupan rohani kita adalah masjid. Karena kalau rumah kita, masjid mah baitullah. Kalau rumah kita, baiti rumah saya. Kalau masjid adalah baitullah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian manfaat silaturahim seperti itu. Nah terakhir saya kira mari kita kokohkan Ramadan kita dengan baik. Mudah-mudahan Ramadan yang sudah kita laksanakan dengan tentu ibadah sholat di dalamnya ini menjadi mekanisme utuh bagi pengokohan iman kita dan pembersihan hati nurani kita. Gitu ya. Jadi kata Rasulullah, Allah itu menyediakan tiga cara membersihkan jiwa, tiga cara memperkuat keimanan. Yang pertama ada cara-cara harian, yang kedua ada cara-cara mingguan, yang ketiga ada cara tahunan. Cara harian sholat, jadi pengokoh iman dan pembersih hati nurani itu sholat. Dari sholat ke sholat berikutnya, sholat kokoh iman kita. Kalau kemudian setelah sholat itu banyak godaan karena hidup biasa lagi setelah sholat, nanti dikokohkan lagi pada sholat berikutnya. Begitu. Itu yang harian. Yang kedua Jumat. Jumat itu istimewa. Bapak Ibu, kalau ada 7 hari maka hari yang paling abdul adalah hari Jumat. Kalau ada
12 bulan, maka bulan yang paling afdal adalah bulan Ramadan. Hadirin sekalian, oleh karena itu dalam hadis Nabi disebutkan hari Jumat hari ibadah. Hari Jumat adalah hari Id, ya. Hari Idul Usbu, hari Id, hari raya mingguan. Itulah hari Jumat. Jadi kalau kita punya hari raya tahunan namanya Idul Fitri, Idul Adha, kita juga punya hari raya mingguan namanya hari Jumat. Nah, dari Jumat ke Jumat itu pembersihan luar biasa. Hari Jumat lain ceritanya. Baca salawat kepada Allah kepada atas Rasulullah di hari Jumat tentu berbeda dengan pahala baca salawat di luar hari Jumat. Baca Quran di hari Jumat berbeda pahala dengan baca Quran di luar hari Jumat. Oleh karena itu hari Jumat menjadi pengokoh iman sekaligus pembersih nurani kita. Jumat ke Jumat berikutnya itu mekanisme mingguan. Ada mekanisme tahunan. Kalau mekanisme tahunan adalah Ramadan ke Ramadan. Ramadan tentu bulan istimewa, ya, luar biasa. Bulan magfirah dari awal sampai akhir. Biasa kan ada yang mengatakan Ramadan itu katanya di awalnya rahmah, gitu ya. Di tengahnya magfirah, di akhirnya adalah itqun minan nar. Itu kurang tepat. Yang tepat mah tiga-tiganya ada pada seluruh hari. Di seluruh hari ada rahmahnya, ada magfirahnya, ada itqun minan narnya. Karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari sentuhan api neraka tiap malam di malam-malam bulan suci Ramadan. Dan terbanyak di malam-malam terakhir. Dan paling banyak di malam Lailatul Qadar. Nah, ini pelajaran untuk Ramadan yang akan datang ya. Karena benar kelewat sekarang kan, akan datang Ramadannya. Nah, ini termaktub dalam hadis Nabi, as-salawatul khamsu wa al-jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Adalah dari salat ke salat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Dia adalah pengokoh iman dan pembersih, mukaffirat, pembersih jiwa manusia dari kekotoran maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang harus kita kokohkan. Di samping tentu mari kita kokohkan selain kekokohan mekanisme pembersihan jiwa dan iman kita, kokohkan pula hubungan sosial di antara kita seluruhnya. Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup tidak bisa sendirian. Kita harus bahagia punya teman yang baik, punya saudara yang baik. Semakin baik, semakin banyak teman-teman kita yang baik-baik, semakin gembira kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang masih buruk, jangan didoakan hugsia asup neraka, jangan begitu. Doakan supaya lebih baik, ya. Nah, sekarang kita kan kalau sedang kesal ngadoakan batu itu supaya cilaka, tidak. Karena bagaimanapun coba Rasul Allah dan Rasulnya lebih senang teman-teman kita bahagia atau celaka? Pasti lebih senang bahagia. Kalau ternyata ada teman-teman kita yang suatu saat mengesalkan kita, membuat masalah dengan kita, kira-kira yang terbaik kita doakan baik atau doakan buruk? Doakan baik. Mari kita mendoakan kebaikan. Jadi dengan Allah kita punya hubungan vertikal yang sangat kokoh, dengan manusia pun kita perbaiki hubungan kita dengan kokoh sehingga baik vertikal maupun horizontal, hablum minallah maupun hablum minanas menjadi kokoh dan kuat sehingga kita hidup dengan nyaman. Itu hadirin sekalian, sehingga hati kita plong dengan Allah, kokoh dengan Allah iman kita, plong dengan Allah jiwa kita, pasrah kepada Allah, tawakal begitu. Saat yang sama juga plong dengan sesama manusia. Ya, karena plongnya hati kita dengan manusia itu menyebabkan pintu surga semakin terbuka. Gitu ya. Ini ada ceritanya tapi agak panjang ya. Agak panjang, nantilah cerita. Kalau gitu saya kesini lagi nanti ya. Iya. Ya betul Bu. Jadi seringkali kita kan menyimpan kedendaman, menyimpan kekesalan pada orang kan gitu. Bapak Ibu, kalau kita dendam pada orang, itu akan membuat ya hormon kebahagiaan kita itu terserabut. Kalau kita benci pada orang, kalau kita dendam pada orang, itu akan membuat hormon kebahagiaan kita terserabut. Sehingga kita jadi bingung, padahal yang salah orang lain, yang bingung kita, yang sakit kita gitu. Kan begitu. Nah, oleh karena itulah kita harus plong
bahwa kemudian ada masalah, ya udah lepaskan aja masalah itu. Bahkan kita maafkan terlebih dahulu, lebih bagus begitu. Karena ternyata ya kejiwaan Allah Subhanahu wa taala memahami kalau seseorang di antara kita kesal, wajar dipahami, ada. Mangga silakan, manusiawi kita kesal pada orang. Manusiawi kita tersinggung oleh orang. Manusiawi kita kesal dari orang ke atas perlakuan orang. Manusiawi kita sakit dengan didolimi oleh orang lain, dikata-katain buruk oleh orang lain. Itu manusiawi. Tapi meskipun manusiawi jangan dipelihara terus, sebab membuat kita semakin sakit. Ya, katanya salah satu yang membuat seseorang cepat tua adalah dendam, adalah iri dengki, cepat tua gitu. Ya makanya kalau bapak ibu ada melihat ada seseorang yang muda banget gitu kan, mukanya muda terus jika nama tenang gitu ya, insya Allah gitu. Hadirin sekalian. Nah ini juga harus saya kemukakan karena situasi itu biasa terjadi di antara kita, tetapi itu diwajari, tetapi ada batasnya. Rasulullah mengatakan kalau kita tidak senang sama orang, kalau kita kesal sama orang, kalau kita tersinggung oleh orang, maka itu terjadi silahkan dipertahankan maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Kalau 3 hari kemudian masih terus berlangsung, khawatir kita menjadi sakit gitu. Gara-gara itu, ya. Makanya tadi ada cerita tadi kan agak panjang, cuma ceritanya agak panjang. Ada seseorang, cerita pendeknya begini, ada seseorang yang disebut 3 kali sebagai ahli surga oleh Rasulullah. Hari ini disebut si fulan ahli surga, besok disebut orang yang sama fulan ahli surga, disebut besok harinya lagi fulan ahli surga gitu. Itu boga naon si fulan teh nya gitu, amalna biasa-biasa gitu, penting sare gitu, tahajud nulain 11 rakaat dia mah saku 3 rakaat tahajudna teh. Nah itu jelema teh apa keistimewaannya gitu kan. Itu cerita pendeknya. Kalau panjangnya karena hadis Nabi perlu dibaca satu-satu. Nah hadirin sekalian, ternyata ketika ditelusuri oleh seseorang, dia itu sebelum tidur tidak punya masalah dengan semua makhluk. Boro-boro dendam ka jelema kasirem gitu aya. Dendam kasirem gitu. Sirem nyocok gitu. Pan dendam gitu. Jadi boro-boro dendam ke manusia, ke binatang pun tidak ada, apalagi ke manusia yang lebih mulia daripada binatang gitu. Ternyata gara-gara itu dia tentam hatinya, gara-gara tentam hatinya dinilai takwa lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut sebagai ahli surga. Nah begitu. Nah maksud saya adalah mari kita kokohkan vertika kita pada Allah dengan sholat dan Ramadan tadi, dan kokohkan pula hubungan sosial di antara kita. Hadirlah saling tolong menolong, cinta mencintai, kasih mengasihi. Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kama thalil jasadil wahid. Permisalan mukmin dengan mukmin yang lain dalam hal saling mengasihi, dalam hal saling lemah lembut di antara mereka, dalam hal saling mencintai adalah seperti jasad yang satu jasad ya, tidak ada perbedaan. Jadi kira-kira kalau jasad itu ada salah satu bagian yang sakit, maka seluruh jasad ke bagian sakitnya. Apakah kalau bapak ibu nyeri waos hanya di sini masalahnya? Enggak kan? Enggak. Ya ngagibrik gitu kan. Kemudian anak ngageter. Kemudian bibir kita ngeluh, haduh gitu kan gitu. Padahal urusan gigi. Kira-kira seperti itulah permisalan kita dengan orang lain yang digambarkan Rasulullah SAW. Insya Allah saya kira itu sebagai sejumlah hikmah yang bisa saya kemukakan dari acara halal bihalal ini. Mudah-mudahan halal bihalal ini menjadi acara yang melengkapi kesempurnaan salat dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.